Itu bukannya ngurusin bisnisnya papi ya? Amin. Dimas, kembali ke dapur. Muslihat suka bantu-bantu papi. Karena papi nggak bisa menghandle pekerjaan papi sendirian. Kerjaan papi apa? Papi udah pensiun. Sebelum pensiun? Apa pekerjaan papi seperti Kinanti dengar dari orang-orang? Saya tahu kamu mau diskors karena anak Kang Bahar kecepatan di pasar. Tahu dari mana? Kamu nggak perlu tahu saya tahu dari mana. Yang pasti saya tahu karena yang diskors bukan cuma kamu. Iwan, Joni, sama bos kamu, Kang Komar. Diskors kamus juga. Sebentar lagi puasa. Akang akan puasa. Kalau Akang bisa, ini nih pertama kali setelah Akang bertahun-tahun hanya melewati bulannya saja tanpa menjalani ibadahnya. Saya seneng dengernya, Kang. Puasa yang tidak Akang jalani selama bertahun-tahun, kalau dihitung pasti bakal jadi hutang yang nggak pernah Akang bisa bayar. Ya, tapi yang penting bagi kita, yang penting Akang pikirin sekarang, Kang. Jaga saja supaya hutang itu tidak bertambah, Kang. Iya. Bos Jamal masih buka pintu kalau kamu mau balik lagi. Saya nggak mau ikut siapa-siapa lagi. Saya mau jualan sepatu di Tegalega. Oke. Kalau kamu perlu bantuan saya atau bos Jamal, gak usah ragu-ragu. Kamu tinggal bilang aja. Masa papa nggak tahu diskorsnya sampai kapan? Kamu sih nggak bilang, Papa nggak nanya. nggak berani. Kalau papa diskors, berarti nggak dapat uang. Iya, Berarti kita puasanya nggak perlu nunggu bulan Ramadan. kok gitu? Kalau nggak ada uang, Bebek gak bisa belanja. Kalau Bebek gak bisa belanja, kita mau makan apa? Tuh, jemputan saya sudah datang, Kang. Saya pamit. Enggak. Tapi sekalian, Kang, sebentar lagi puasa. Besar atau kecil, sedikit atau banyak, saya pasti punya kesalahan sama Akang. Saya mohon dimaafkan, Kang. Supaya langkah kita, terutama langkah saya, Kang, lebih ringan dalam menjalani ibadah bulan Ramadan. Sama-sama. Ya. Nuhun, Kang. Insya Allah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kang, saya tahu Akang masih marah sama saya. Gara-gara saya sama Joni kerjanya nggak bener. Akang jadi ikut-ikutan dimarahin sama Kang Mus. Kena skors. Saya minta maaf. Kalau saya nggak dipanggil lagi, kalau skors buat saya nggak dicabut lagi, nggak apa-apa. Saya mau serius latihan tinju. Terus buat makan kamu dari mana? Belum tahu. Tinju belum menghasilkan uang buat saya. Saya belum jadi petinju profesional. Masih jauh.
Saya maafin kamu. Saya juga minta maaf sama kamu. Saya nggak bisa bantu kamu. Saya juga sama seperti kamu. Bingung. Saya cuma bisa berdoa buat kamu. Supaya kamu bisa jadi petinju hebat. Terima kasih, Kang. Ikut saya. Kemana? Mau ketemu Kang Mus kan? Iya. Ikut saya. Mang, Jangan manggil Mang dong. apa dong? Om. Masa tukang cilok dipanggil Om? Memangnya nggak boleh. Boleh deh. Jangan pakai deh atuh. Kalau pakai deh itu seperti nggak ikhlas. Iya Om. Nah, gitu. Si teteh yang cantik mana? Mau apa? Mau beli cilok? Kan ada Om. Halo. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Mau delivery order cilok 5 ribuan. Cilok segera berangkat. Terima kasih kakak. Sama-sama adik. Om, Apa? saya nanya kok nggak dijawab? Nanya apa? Si teteh yang cantik mana? Nggak dateng. Ada acara nikahan saudaranya. Saya mau beli cilok. Teteh yang cantik nggak ada. Ya udah, sama Om juga nggak apa-apa. Maaf, saya lagi melayani delivery order. Tunggu sebentar. Silakan. Saya menganut kepercayaan bahwa kopi dapat merangsang kerja otak dan meredakan stres. Tapi kopi bisa juga mengakibatkan susah buang air besar. Menyebabkan munculnya karang gigi. Menyebabkan gangguan pada mata. Kopi juga berbahaya untuk jantung. Kamu jangan menguji keberanian seorang muslihat. Jangan coba-coba mengungkit rasa takut muslihat yang sudah dipendam begitu dalam. Maksud dan tujuan pertemuan kita bukanlah untuk membahas kopi, melainkan untuk membicarakan soal tindakan-tindakan kamu yang mencurigakan. Saya melihat ada gehu, ada toge di balik tahu, ada maksud-maksud tertentu
di balik kedekatan kamu dengan Kinanti? Kecurigaan Akang apa? Kamu pasti mau menyelidiki Kang Bahar. Mau tahu banyak tentang Kang Bahar. Mau memberitakan tentang usahanya. Atau mungkin juga mau menceritakan tentang kisah hidupnya. Alias geografi. Bukan geografi. Apa ya? Saya lupa. Biografi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Delivery order cilok. Silahkan masuk. Terima kasih. Saya berteman baik dengan Kinanti. Apa salahnya kalau saya juga baik sama bapaknya? Jangan omong kosong. Terserah Kang Mus mau bilang apa. Jangan usik ketenangan Kang Bahar yang sudah pensiun. Kalau Kang Bahar terganggu, bis kamu. Ini ancaman. Bukan. Ini peringatan. Buat menakut-nakuti saya. Terserah kamu mau menerjemahkannya apa. Kalau Kang Mus bermaksud menakut-nakuti saya, Kang Mus bakalan gagal. Mungkin secara refleks, kalau digertak, saya akan ciut. Tapi, saya tidak akan mengubah pikiran atau niat saya cuma karena ditakut-takuti. Saya tidak takut siapapun. Saya cuma takut orang tua saya dan Tuhan. Karena Kang Mus tidak menawarkan minum, apalagi makan, saya pamit. Permios. Ini uangnya. Maaf, Maaf kenapa? waktu pertama ngantar cilok ke sini, saya lupa ngitung ongkosnya. Ciloknya 5.000, ongkosnya 10.000 bolak-balik. Jadi gimana? Kalau bisa, ongkosnya diganti. 10.000. Itu yang kemarin. Yang sekarang 10.000 lagi. Iya, Jadi buat ongkosnya 20.000. iya. Kalau kamu sama saya nggak salah ngitung. Ya udah, saya kasih buat ganti ongkosnya. Tapi saya nggak akan delivery order cilok lagi. Aduh, jangan dong. Nanti kita nggak ketemu lagi. Bisa. Saya ke tempat kakak aja. Nggak usah delivery order. Alhamdulillah. Hari ini, saya kumpulkan kalian dalam rangka evaluasi dari hasil operasi yang telah kalian lakukan di pasar. Adapun hasil evaluasinya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian beraksi secara kurang rapih, sehingga beresiko membahayakan diri kalian sendiri. Aksi kalian disadari korban, hanya sesaat setelah kalian beroperasi. Untung kalian bisa melarikan diri. Yang kedua, korban kalian adalah keluarga Kang Bahar. Kalian tahu Kang Bahar itu siapa? Kang Bahar itu bukan polisi, bukan tentara, bukan juga pejabat pemerintah. Tapi dia punya wilayah kekuasaan dan anak buah. Kalau dia atau keluarganya terganggu, terusik, pasti anak buahnya akan bergerak. Kalau anak buahnya bergerak, itu berarti bahaya besar buat kita. Paham? Paham.
Imas sudah kecopetan di angkot. Kirani kecopetan di pasar. Untung Imas Kirani dompetnya dikembalikan. Dan isinya utuh. Jangan sampai ada kejadian lagi. Kamu juga Kan nanti pakai mobil pribadi. Nggak naik angkot, nggak belanja di pasar juga. copet itu nggak hanya beraksi di angkot dan di pasar, di bus, di kereta, di mall juga ada. Iya, Pi. Untuk sementara, kita tidak akan operasi di pasar. Untuk sementara itu artinya bukan selamanya. Bukan selamanya itu artinya suatu saat nanti kita akan operasi lagi di pasar. Ada anak buah muslihat di pasar. Yang suka ngasih pengawalan tapi nggak berguna itu. Karena yang lebih berguna itu kewaspadaan kita. Copet itu memikirkan strategi, memahami situasi dan kondisi. Papi ngebelain anak buah Kang Mus. Buat apa ngebelain mereka? Bukan urusan papi. Kang Mus punya anak buah di pasar. Urusannya apa? Ya urusan sama pedagang, sama pengelola pasar, dan banyak pihak yang lain. Terus Kang Mus itu bukannya anak buah papi kan? Berarti papi juga ada urusan sama semua orang itu. Kita kan lagi ngomongin copet ya. Papi nggak mau ngejawab pertanyaan Kinanti. Muslihat bukan anak buah papi. Kang Mus sering kesini, apalagi dulu. Itu bukannya ngurusin bisnisnya papi ya? Amin. Dimas, kembali ke dapur. Muslihat suka bantu-bantu papi. Karena papi nggak bisa menghandle pekerjaan papi sendirian. Kerjaan papi apa? Papi udah pensiun. Sebelum pensiun? Apa pekerjaan papi seperti Kinanti dengar dari orang-orang? Papi preman? Bukan. Halo, Dewi, apa? jadi pagar Ayu sudah beres. Mulai aja belum, masih make up. Kenapa? Gerobak cilok kita hilang. Kok bisa? Tadi aku tinggal nganter cilok, delivery order. Nggak ada yang nunggu. Ada. Anak perempuan langganan kita. Anak perempuannya masih ada. Nggak ada. Saya curiga gerobak cilok kita dibawa sama dia. Kamu cari anaknya. Iya. Lihat anak perempuan dorong gerobak cilok? Enggak. Lihat anak perempuan dorong gerobak cilok? Tidak. Ibu-ibu, lihat anak perempuan dorong gerobak cilok?
Mana gerobak cilok saya? Kita buat apa nodong gerobak roda ini? Kita bukan nodong, mencuri. Kita buat apa mencuri gerobak ini? Karena kalau nodong, takut salah korban lagi. Takut korbannya saudara Kang Mus lagi. Kalau yang punya gerobak ini saudara Kang Mus gimana? Waduh, Kenapa? bisa habis kita. Kita kembalin aja lagi gerobaknya. Jangan, saya udah jauh ngedorongnya. Ya udah, sini saya yang dorong. Kenapa, Kang? Si Uyan hebat. Hebat gimana, Kang? Si Uyan nggak takut sama saya. Pantesan. Pantesan apa? Sama Murad sama Pit juga dia berani. Cedoh? Iya. Kalau mau nyetrika, ini diduluin ya.